Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Ningrat di channel Ningrat Zone, channel yang tentunya akan membahas dunia kesusastraan dan kebahasaan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas aliran sastra. Aliran sastra adalah pendapat dan pandangan pengarang dalam menciptakan sebuah karya. Artinya, hal-hal yang akan ditampilkan dalam sebuah karya akan dipengaruhi oleh aliran yang dianut oleh setiap pengarangnya. Nah, dari sinilah muncul istilah subjek dan objek pada sebuah karya. Dikatakan subjek apabila pengarang mengemukakan pendapat berdasarkan perasaannya sendiri dalam karyanya, atau segala hal yang menjadi isi karya berhubungan langsung dengan dirinya sendiri. Artinya, dalam sebuah karya ia membiarkan akunya atau pribadinya berbicara. Dikatakan objek apabila pengarang mengemukakan pendapatnya atas dasar realitas atau pengalaman umum yang diakui banyak orang. Artinya, dalam sebuah karya ia membiarkan alam yang berbicara. Untuk itu, aliran sastra pun terbagi atas dua pokok utama, yaitu aliran subjektif dan aliran objektif. Kurang lebih pada aliran subjektif terbagi menjadi 8 aliran. Yang pertama adalah ekspresionisme, yakni pengarang mencurahkan isi hatinya, luapan perasaan yang begitu dalam, fokus pada pengungkapan jiwa pengarang itu sendiri. Kemudian romantisme, ya, jadi berisi impian, harapan pengarang, ketidakpuasan akan kenyataan. Sedangkan eksistensialisme memaknai kehidupan, berusaha memberikan tanggapan akan kehadiran dirinya dengan kenyataan atau kehidupan yang dialaminya. Jadi memuat atau berisi untuk apa ia hidup, seperti itu. Nah, kemudian simbolisme, yakni pengarang melukiskan maksud sebenarnya dengan lambang atau tanda, misalnya lambang hewan atau tumbuhan sebagai perlambangan kehidupan manusia, atau berisi analogi-analogi kehidupan, menyampaikan sesuatu secara tidak langsung atau kias. Kemudian ada idealisme, yakni pengarang dalam karyanya mengutarakan ide, kemudian juga terdapat cita-cita di dalamnya untuk mengisi kehidupan. Jadi terdapat prinsip hidup pengarang, berisi ramalan maupun strategi kehidupan. Kemudian surrealisme, yakni dalam karyanya pengarang melukiskan sesuatu secara berlebihan, melebihkan sesuatu yang sebenarnya sederhana, seperti itu. Kemudian psikologisme, yakni pengarang menekankan pada aspek-aspek kejiwaan. Pengarang harus tahu aspek-aspek kejiwaan sebelum dia membuat sebuah karya, sehingga apa yang ditulis oleh pengarang ini menampilkan aspek-aspek kejiwaan yang benar-benar berdasarkan teori dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya adalah mistisme. Jadi sederhananya bahwa di sini pengarang berusaha mendekatkan dirinya kepada ketuhanan, kepada filosofi, kepada alam gaib. Artinya dalam karyanya pengarang melukiskan hubungan manusia dengan Tuhan, seperti itu. Sedangkan aliran objektif dapat dibagi menjadi 6 aliran. Yang pertama adalah impresionisme, yakni berhubungan dengan kesan. Artinya terdapat sebuah pandangan sepintas terhadap kenyataan kehidupan dalam karya yang dibuat oleh pengarang. Kemudian realisme, yakni melukiskan objek nyata sebagai cerita, melukiskan segala yang tampak dari segi kebendaan, ya. Jadi tanpa ada pandangan pribadi atau proses pemaknaan kejadian. Jadi ia menuliskan segala yang tampak oleh panca indera. Kemudian ada naturalisme. Nah, jadi dalam aliran ini pengarang mengemukakan keburukan, kejelekan, atau kekurangan dari sebuah kenyataan, misalnya kebiasaan buruk dalam sebuah masyarakat dalam karya sastranya. Kemudian ada neonaturalisme, ya, jadi ini merupakan kebalikan dari naturalisme, yaitu mengemukakan kebaikan dan keunggulan dari kenyataan. Kemudian determinisme,
yakni melukiskan paksaan nasib atau melukiskan penderitaan seseorang. Kemudian didaktisme, yakni pengarang mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Baik, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bahasa adalah wujud kita, sastra adalah jiwa kita. Salam Tabi Botanop.